singkat cerita kita malam ini, Rasulullah sebelum Isra Mi'raj itu, kata Sayyid Al-Alawi Al-Maliki Al-Hasani, Rasulullah itu ditimpa musibah. Karena alasan ditimpa musibah inilah makanya Allah menaikkan derajat Rasul. Allah berikan Nabi musibah, kemudian Allah naikkan derajat Rasul. Makanya mohon maaf ayahanda serta ibunda, kalau ada kita malam ini kena musibah, sabarlah. Itu tanda Allah nak menaikkan derajat kita. Betul Ibu? Iya. Kalau ada kita hari ini kena musibah, itu tanda Allah nak menaikkan derajat kita. Rasulullah juga sama. Nabi sebelum Isra Mi'raj, Nabi itu ditimpa musibah. Kemudian tak berapa lama Nabi pun berangkat Isra Mi'raj. Jadi kalau ada bunda hari ini yang sakit-sakit, sabarlah. Itu tanda Allah nak menaikkan derajat ibu. Betul Ibu? Ini ku sampaikan supaya ibu semangat. Karena aku tengok yang hadir malam ini tak pernah sehat ini. Iya. Ini untunglah kita ngaji duduk di atas kursi. Kok sempat di bawah, udah 2 kali mutar ini kurasa. Mak-mak yang hadir ini ku tengok dari pinggang ke atas rata-rata sehat. Tapi pinggang ke bawah ku jamin udah 80% kena asam urat. Kalaupun ibu hari ini sakit, mohon maaf, itu tanda Allah sayang sama kita, betul? Karena sakit ibu, makanya ibu tak bisa pergi tah kemana-mana. Tapi kalau Isra Mi'raj bisa datang. Coba kalau sehat tak datang ibu malam ni kemari. Kemana ibu enggak Isra Mi'raj? Tak usahlah, aku nak healing aku, kata ibu tuh. Kemana ibu nak menginap ke Pamasi Milir, tak pulang-pulang sampai besok. Karena tak sehat, maka datang hadir malam ni. Kadang-kadang Allah buatkan kita sakit itu tanda Allah sayang, betul? Betul Ibu? Rasulullah juga sama. Nabi sebelum terjadi Isra Mi'raj, Nabi itu ditimpa musibah. Kita rinci dulu. Dalam kitab Rahiqul Maktum, Saifuddin Al-Mubarakfuri menceritakan, pertama Rasulullah itu musibahnya apa? Meninggal pamannya Abu Talib. Paman Nabi meninggal. Apa yang membuat Nabi sedih? Ketika paman Nabi meninggal ini, ayahanda serta ibunda, Nabi itu merasa kehilangan tempat bersandar. Ya bayangkan, paman Rasulullah itu tempat Nabi dulu mengadu. Orang yang membela dakwah Rasul. Nabi berdakwah dulu tak macam ustaz zaman sekarang. Zaman sekarang jadi ustaz enak. Betul Ibu? Siapkan tempat duduk, disiapkan makanan, disiapkan segala macam. Nabi dulu kalau berdakwah, yang di hadapan Nabi itu pedang. Kalau sekarang orang sibuk dengan bully, Nabi dulu gak dibully, tapi dibunuh, ancamannya bunuh. Yang membela Nabi berdakwah itu adalah Abu Talib. Itu pula lah yang meninggal dunia. Yang membuat Nabi sedih yang kedua, kata Sayyid Al-Alawi Al-Maliki, bukan perkara itunya, tapi Abu Talib meninggal tidak dalam keadaan beriman kepada Allah. Ini yang membuat Nabi sedih nih. Iya. Waktu Abu Talib nak meninggal, dia nggak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Makanya mohon izin, kalau kita ngaji ayahanda serta ibunda, kalau ada orang yang nak meninggal dunia, itu bisikkan di kupingnya la ilaha illallah. Tapi aku tanya, ibu tahu nggak ciri-ciri orang nak meninggal? Nanti jangan ibu asal-asal ajarkan aja, sakit giginya waktu la ilahi, makin parah gigi waktu. Topukkan waktu awak. Tengok juga sakitnya, sakit yang mendekatkan kepada nak meninggal. Apa tanda orang nak meninggal? Dalam kitab Jami' At-Tirmizi ada 3 tanda orang nak meninggal dunia. Itu ada lagunya dulu. Sebelum mata pejam, ayo yang hafal. Sebelum lidah keluh, hindari perbuatan untuk dunia melulu. Sebelum mata pejam, itu tanda orang nak meninggal. Orang nak meninggal tuh matanya terpejam aja. Maka malam ini sedang ceramah aku nih, siapa yang terpejam matanya, kita doakan semoga Allah menerima arwahnya di sisinya. Nak meninggal lah kurasa itu. Enggak kalau menurut lagu nih, jangan ibu marah sama aku. Iya.
Orang yang nak meninggal itu biasanya mata terpejam. Makanya orang kedokteran itu matanya dibuka. Mohon maaf, mata kita ini bunda ada hitam. Pertama putih lah dulu, putih habis itu hitam. Di tengah-tengah yang hitam tuh ada titik putih. Kalau itu udah bias, itu tanda orang nak meninggal dunia. Nah, nanti kalau pulang ngaji nih, pulang Isra Mi'raj nih, coba lah tengok mata kita masing-masing. Ada nggak lagi yang putih di tengah-tengah yang hitam tuh? Nah, itu satu tanda orang nak meninggal. Yang kedua, apa tanda orang nak meninggal dunia itu? Yang kedua, sebelum lidah keluh, lidahnya tertarik ke dalam. Iya, lidahnya pendek. Bukan berarti Ustaz, orang yang stroke itu nak meninggal, itu bukan. Orang stroke itu kata dokter, lidahnya meleset. Jangan mentang-mentang ceramahku besok orang stroke manggil ibu bilang nak meninggal. Mana kakak, nak mati, kata kakak itu, jangan. Iya. Nah, dua tanda ini tanda orang nak meninggal. Tanda yang ketiga orang nak meninggal itu nampak dari wajahnya sudah hilang cahaya kehidupan. Mohon maaf, yang menengok ini tak semua orang bisa. Barangkali Ustaz, barangkali Ustaz Masnun bisa lah. Mak-mak yang sering ngurusin jenazah bisa. Tak semua orang bisa menengok tanda yang ketiga ini. Aku pernah ditelepon jemaahku jam 2 malam. Ustaz, datang ya, ngapain? Aku bilang, Ustaz, tetangga kami sakit parah di karya wisata. Aku baru pulang ceramah di tebing itu. Ku ambil kereta langsung ku datangi. Baru-baru tidur ibu. Agak berat kali rasa kepala aku dah. Ambil kereta ku kejar langsung ke wisata sampai ke rumah yang sakit. Anaknya udah kumpul semua. Yang nelpon aku tadi abang tetangga itu nanya, coba Ustaz tengok, cuman penampakan Ustaz. Lamanya lagi kata dia, tak karena aku yang mengantuk. Lain ku tengok muka waktu, ku bilang sama bang nih, bilang sama anaknya, bang sabar-sabar lah, aku bilang. Iya sampai sekarang masih ada waktu lagi. Jadi nggak bisa semua orang menengok, termasuk aku. Iya. Jadi itu tanda orang nak meninggal. Jadi kalau nampak tanda begini inilah yang diajarkan kalimat la ilah. Nah ini maksudnya. Jadi kita malam ini sambil ngaji nih. Iya. Nah, Abu Thalib ketika mau meninggal dunia sudah Nabi ajarkan itu. Ya ammi kul la ilaha illallah. Wahai pamanku ucapkan la ilaha illallah. Tak ada Tuhan selain Allah. Tak bisa Abu Thalib ikut ibunda karena memang tak ada hidayah. Capek Nabi ngajarin. Bayangkan Nabi yang ngajarin, bukan orang sembarangan. Nabi langsung yang ngajarin la ilaha illallah. Gak bisa jawab, diam aja Abu Thalib sampai akhirnya dia meninggal. Maka kalimat ini mohon izin, gak semua orang bisa mengucapkan ini. Betul ibu? Mak-mak wirid insya Allah bisa. Kenapa? Karena selalu mengucapkan la ilah. Betul ibu? Tidak semua orang bisa. Ada kawanku cerita, tapi yang enggak aku pun tak tahu. Itu mantan keyboard biduan Mak Lampir di Rampah waktu nak meninggal. Kan diajari orang. Ka la ilaha illallah. Mantan biduan keyboard Mak Lampir. Enggak bisa dia ikut. La ilaha illallah. La nggak bisa la ilah la macam biduan bola yang ngajari pun rupanya biduan juga ngikut dia 7 dikatoi sana sanam terakhir duit maut waktu sebelum meninggal. Jadi masalah tuh. Iya, jadi masalah. Jadi gak sembarangan orang bisa mengucapkan itu. Jadi kalau mak-mak, bapak-bapak yang sering wirid insya Allah bisa. Kenapa Ustaz yakin bisa? Karena sering mengucapkan la ilah. Mak-mak wirid tengok kalau tahlil. Betul gak ibu? Iya. Cuman aku nyampaikan malam nih sambil ngaji Isra Mi'raj. Mengucapkan la ilaha illallah itu ada ilmunya. Apa ilmunya? Mohon maaf, mohon izin. Buat kita ayah-ayah mengucapkan la ilaha illallah, dalam kitab Al-Azkar Imam Nawawi mengatakan zikir la ilaha illallah atau apapun zikirnya bilabzin sorehin, lapasnya harus jelas. Harus jelas. Jadi kadang-kadang penyakit kita ayah-ayah ini satu pak. Pertama aja yang jelas.
La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada yang mancing kencang sikit. La ilaha illallah. Nggak apa-apa lah, masih hurufnya masih utuh. Makin kencang lepas satu huruf. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Makin kencang. La ilaha illallah. Waktu dekat dia kipas angin bukan diputarnya, tak ada otaknya. La ilaha illallah. Dia yang enak, awak yang berkuah. La ilaha illallah. Asal wirid lagi kipas angin, lagi palak kan jijik kalau kena waktu la ilaha illallah. Ada. Di sini nggak ada, di sana. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Terlambat kawan datang, bisa dipanggil. La ilaha illallah. Masa masuk, bawa anakku ke dalam kosong. La, nggak apa-apa lah, udah lewat aja. La ilaha illallah. Ada. Pas dekat dapur, ini lain. Pandangannya ke bawah, matanya terpejam. Awak sangka kusuk. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Rupanya pikiran nenek itu ke belakang. Masa apalah yang punya rumahnya? Agak menggoreng-goreng, ayam penyet macam bulan semalam. La ilaha illallah. Memang ayam penyet pula praktis, pula apa payahnya gorengkan ayam, masukkan kol sedikit, kasihkan sambal. La ilaha illallah. Tapi ya kok ayam penyet tanya lain. La ilaha illallah. Bunyi agak air sedikit, entahnya mie rebus. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau merebus telurnya pasti separoh. La ilaha illallah. Aku pun heran, tak pernah merebus sebiji pasti separoh. La ilaha illallah. Agak bobok terbakar sedikit, entahnya sate. La ilaha tak kemana-mana pikiran waktu. Rawatlah iman kita ya. Ini mohon maaf nih, Abu Thalib ketika meninggal dunia tak bisa mengucapkan la ilah, maka mohon izin kalimat la ilaha illallah itu ayahanda serta ibunda harus kita jaga betul. Iya, kenapa kita jaga? Karena kalimat itu berkaitan dengan akidah. Iya, mohon izin. Kenapa ibu seorang anak lahir ke dunia diazankan dan di dalam azan itu berkali-kali ada kalimat la ilah? Supaya kuat akidah orang, supaya kuat akidah orang. Iya, makanya mohon izin ayahanda serta ibu, aku nak cerita sedikit malam nih. Iya, ibu ada yang punya anak gadis nggak? Kalau mau anak awak, cucu awak jadi anak soleh solehah, kuat akidahnya, cari calon suaminya orang yang baik akidahnya. Iya, di kadang-kadang banyak mak-mak ku tanya, ibu pingin cucu soleh soleha? Pingin lah Ustaz, bibir. Tapi kadang-kadang perencanaannya nggak ada. Aku ngetes ibu sebelah situ, sebelah sana. Gimana aku tes dulu nih? Yang dekat sini aja lah ya. Ibu mohon maaf, ibu yang punya anak gadis, kalau misalnya datanglah orang meminang anak ibu, yang satu PNS naik Innova Zenith, satu hafiz Quran tinggal di masjid gaji 1,5 juta, ibu pilih yang mana? Coba jujur. Jangan bongak-bongak kali. Coba siapa? Hah? Janganlah banyak kali. Coba ibu yang mana? Hah? Yang satu ibu datang PNS gajinya udah tinggi lah, pokoknya Innova Zenith dah. Yang satu habis Quran gaji 1,5 juta, ibu pilih yang mana? Ibu yang jujur, PNS. Ibu yang jujur. Aku suka sama jujur sebenarnya. Iya, betul nggak ibu? Ibu bercakap aja habis, kenyataannya nggak ada. Iya, cuman kita mau cerita hari ini. Mohon maaf, kita mau cerita. Kalau ditanya ibu jawabannya pasti itulah, tapi hati ibu nggak bilang sama aku. Pasti jawabannya yang PNS lah Ustaz. Pau kali awak kalau nolak yang itu. Pasti gitu tuh. Kita cerita dulu. Jadi kebetulan ibu ini pula, mohon izin, kebetulan ibu ini pula memang salah pilih lah, dianggap orang kampung. Orang kampung tuh bilang salah pilih lah dia. Diambilnya pula lah yang hafiz Quran. Orang-orang sudah mencemooh, pau kali lah kakak tuh.
anaknya cantik, yang minang pun orang-orang hebat, hafiz Quran dan B-nya, gaji pun tak jelasnya. Iku rasa paling bodoh lah kakak tadi tinggal di sini ya. Pasti gitu sangkaan orang. Ya, dan ibu ini termasuk orang dianggap begitu. Nah, sekarang begini. Singkat cerita, menikahlah anak ibu tuh sama yang hafiz Quran. Begitu sudah menikah, 2 hari menikah, hari ketiga keempat tiap malam bunyi aja kamar mandi. Ibu nanya sama bapak, bang kok bunyi aja kamar mandi kita tiap malam bang? Jangan-jangan maling kurasa masuk bang. Tapi kalau maling masuk ada yang hilang kata lakinya. Cobalah bang intip-intip, dah siapa yang masuk bang? Aku jelas aku dengar kok bunyi pintu kamar mandi itu bang 3 hari ini. Ditintip sama lakinya. Lalu lakinya bilang sama istrinya, dek bukan maling, menantu kita tuh tahajud dia malam. Ya Allah, coba kau tengok Tuhan. Iya Allah, bukan hanya dia, anak kita pun ikut berjemaah tahajud sama lakinya. Ya Allah, senang kali hati ibu. Aku tanya, masih yang Innovazenik atau hafiz Quran? Bilang aja lagi Innovazenik, biar panjang ceritaku. Cepat kali nyerahnya. Bilang lagi Innovazenik, Ustaz, biar tambah cerita lagi nih. Iya, aku nyepin merubah cara berpikir kita hari ini. Iya. Nah, habis sudah ibu tak berapa lama, asalkan malam ibu dengar suara ngaji. Jam-jam 4, Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahman. Ibu bangun nih bapak, bang masjid kok cepat kali ngaji, subuh kan lama sekarang. Kata lakinya bukan masjid itu deh, abang tahu kali suara kaset masjid. Coba lu dengarkan lah, bukan masjid kayaknya itu. Diintip lakinya lah. Ya Allah dek, menantu kita sedang ngaji dia. Coba kau tengok, anak kita diajarinya ngaji, ikut ngaji sebenarnya. Ya Allah, masih Innovazenik atau yang hafiz? Bilang Innovazenik biar panjang ceritaku. Cepat kan ibu nyerahnya. Iya, kita mau merubah cara berpikir hari ini. Karena mohon maaf ibu, aku nih termasuk orang yang seperti itu dulu. Aku mau izin. Aku lama tinggal di masjid ibu, 20 tahun aku james bon. Jaga masjid abang kebon pisang ada 2 batang belakang masjid. Jadi ceritanya dulu, karena aku tinggal di masjid di almarhumah mertuaku, udah meninggal. Dialah yang mengasih anak perempuannya sama aku. Waktu dia ngasih anak perempuannya itu, banyak orang bercakap. Kak, nggak salah, kakak kasih anak kakak sama jaga masjid, nanti tak makan, kata orang tuh. Dengar dia aku cakap orang tuh. Marah Ustaz, ngapain aku marah, orang memang aku kenyataan nggak punya apa-apa. Aku tuh kalau masjid makan gua aja nggak lewat. Gimana lagi kan nggak marah aku. Cuman banyak orang menganggap ibu nggak makan. Alhamdulillah jadi Ustaz aku ini sampai sekarang bini gua sih makan aja kerjaannya. Sekarang udah macam balon, aku tengok badannya udah. Apa tak sih makan, pulang ngaji aku bawa ayam penyet, dia meletupnya aku tengok. Namanya biniku penyayang. Ibu tahu bini penyayang kan? Sayang basi, sayang terbuang dimakannya. Itu bini penyayang itu. Jadi kalau ada yang gemuk-gemuk itu bini penyayang lah itu. Iya, sayang terbuang ala besok basi nih bu ya, deletupnya aku tengok ya Allah. Ini nanti sisa anak pun deletupnya lagi. Iya, dulu banyak orang takut dia tak makan. Tapi tengok, asik makannya kerjaannya. Ini masalah. Jadi orang kadang-kadang takut dengan agama ini. Mohon maaf. Betul ibu? Hari ini robah cara berpikir kita. Iya. Jangan kita anggap, mohon izin, jangan kita anggap yang hebat-hebat itu bakal hebat selama-lamanya. Datanglah laki-laki ke rumah ibu tuh naik kereta. Assalamualaikum, waalaikumsalam bu, mawar ada. Tengok berkereta butut, masa muka ibu tuh. Mawar, kawan kau. Bentak aja cakapnya udah. Dah pulang laki-laki nanya emaknya, Mawar tuh siapa? Kawan awak lo mak. Iya orang rajin sholat lo mak. Bukan rajin sholat, keretanya busuk. Bodoh, besok dorong kau, kata emaknya. Ditolak. Datang yang naik mobil, Assalamualaikum bu. Naik mobil, Mawar ada. Emaknya pun lancip kan nih. Ada, tunggu ya palakannya kok mak itu. Panggil anaknya, Mawar, kawan kau datang. Kenapa? Yang datang bawa mobil.
Begitu pulang, mak rasa cocok lah aku sama dia Mawar. Menikahlah aku cepat. Dinikahkan anaknya. Tengok pemobil. 3 minggu pulang anaknya nangis. Ya Allah mak, nyesal kali aku nikah sama dia. Tak apa mak suruh cepat-cepat kali. Kenapa rupanya dipukul ya kau? Enggak sih mak. Terus kenapa? Mobil kemarin tarik showroom, merasakanlah itu. Kita kan nengok dunia ini hebat-hebat kali. Robah-robah ini bu, mohon maaf. Aku kadang-kadang ini agak-agak jarang aku sampaikan. Tapi harus kita robah. Jadi pertama, kuatkan akidah kita. Setengah jam udah. Aku tak lama-lama ceramah nih. Kecil kan? Tadi aku jam 10 kurang 15 lewat. Dah 10 lewat 20. Dah setengah jam lagi lah. Kita singkat aja. Ya. Pertama, meninggal Abu Thalib. Nah, kelang 3 hari Abu Thalib meninggal dunia. Belum basah, belum kering lagi kuburan Abu Thalib, belum kering lagi air mata Rasul. Meninggal pula lah istri Nabi yang bernama Khadijah. Dalam riwayat ayahanda serta ibunda, ketika meninggal istri Nabi ini, Nabi menangis. Makanya ada hukum, tanya Ustaz Masnun, kalau ada orang yang meninggal ibu menangis kita, boleh nggak? Boleh nggak ibu? Boleh. Rasulullah ketika meninggal istrinya Khadijah, Nabi menangis. Menangis boleh, yang tak boleh meratap. Meninggal istri bapak, menangis bapak tuh ya wajar lah. Apa cerita bang? Inilah Ustaz, kakak udah tak ada lagi Ustaz. Susah juga awak kakak tak ada. Ini memang meninggal ibu itu memang hilang kali semangat bapak. Hari pertama tak makan dia. Hari kedua makan, ya kata anaknya enggak. Besok aja lah ya makan, kalau serak hilang surga. Hari ketiga begitu juga, makan ayah enggak, minum ya enggak. Ayah mau apa? Nikah kata dia pula. Laki-laki gitu loh pula. Siapa ngurus dia pak? Iya kan? Iya. Menangis Rasulullah. Jadi kalau ada istri meninggal bapak tuh nangis itu wajar. Yang tak wajar tuh meninggal bidinya tak menangis, itu yang tak wajar. Apa cerita bang? Kok meninggal kakak? Itulah kata dia. Semalam sehat Ustaz, malam nih game. Ini gawat bapak. Menangis boleh, yang tak boleh meratap. Mohon maaf, mak-mak perwiritan, mak-mak saya, pesannya satu aja. Karena memang haram meratapi orang yang meninggal. Aku pesan satu aja, kalau nanti ada takziah, ada yang meninggal dunia, ibu yang takziah jangan memancing-mancing keluarganya meratap, itu tak boleh. Iya, tak boleh itu. Kadang-kadang ada yang meninggal datang mak-mak wirid. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Langsung datanginya ibu nih. Betul suami ibu tuh meninggal. Apa kata dia? Ya Allah kak, kok ninggal abang? Kok ninggal dibilangnya? Ibu tuh bilang ya namanya ninggal lah, kau pun bodoh kata. Kau tanya lagi orang meninggal. Ya namanya kayak gitu, kayak mana? Itulah kak, makanya awak heran. Semalam nampak awak abang pagi-pagi kan bawa air galon. Tiba-tiba sore kabar abang meninggal. Ya mau tak mau dipancingnya kakak ini bercerita. Mau tak mau cerita lah kakak tuh memang abang bos semalam lapar dia. Kakak siapkan dia nasi, dia suka kali makan ikan goreng, kakak goreng kan ikan emas. Rupanya ketulangan abang kau. Waktu itu kakak lupa kalau air minum kami habis. Itulah nampak kau dia nyari-nyari air galon. Begitu udah pulang dari air galon tuh ditekannya setengah galon tuh habis diletupnya. Habis tuh abang kau sesak napas. Kakak bawa ke kamar tiba-tiba lemah, berhenti napasnya ya Allah. Padahal janji sama kakak nanti hari raya kami nak ke Padang ya Allah. Yang berdosa siapa ibu? Hah? Yang nanya tadi. Jangan dipancing-pancing orang yang kena musibah tuh meratap. Ini hati-hati kalau mak-mak yang takziah. Kalau kami di Johor, ini tak apa-apa tuh dah. Ibu kalau ada orang Johor tahu lah cerita orang Johor kan. Aku pengajianku di Johor tuh rata-rata aku yang ngaji. Ya, tadi Ustaz Masdun nih. Di Johor tuh paling gawat. Asal ada yang meninggal sama kayak gitu. Datang juga orang, ya Allah kak, tapi abang udah sehat kak. Gimana ceritanya? Tanya gimana ceritanya. Kakak tuh bilang memang abangku sehat. 3 bulan ini sehat lah semua normal, gulanya turun, kolesterolnya pun udah normal. Terus kak, 3 hari yang lalu drop. Terus kakak bawa kemana?
Mitra sejati, mitra yang sehat aja mati, udah. Mitra sejati pula kena sasaran. Ini jadi masalah. Makanya mohon maaf, pelajaran penting. Kalau ada orang ditimpa musibah, menangis boleh, meratap haram. Rasulullah Pak menangis ketika Khadijah meninggal. Aku nak pesankan satu aja, mohon izin. Ibu kalau ada rezeki nanti berangkat umroh, aku doakan tahun ini berangkat, amin. Singgah ke kuburan Maklah. Iya, aku berapa kali aku haji, tahun semalam aku juga umroh, aku cari Maklah itu. Mas Ron tahu, di Maklah itulah Khadijah dikebumikan. Protokoler ziarah ke Maklah itu tidak seketat waktu kita di Baki. Di Baki itu ketat kalau kita mau ziarah. Tapi di Maklah itu sedikit agak bebas, mak-mak bisa cari. Kenapa Ustaz suruh kami cari makam Khadijah? Rasul pernah bersabda, wanita yang pertama nanti masuk surga itu adalah Khadijah. Mohon maaf. Jadi kita pengen nengok, aku pengen nengok dulu. Manalah kuburan wanita yang kata Nabi dulu ada masuk surga itu? Itulah Khadijah. Iya, makanya yang masuk surga itu udah ada riwayatnya. Ibu mohon maaf. Wanita yang masuk surga itu duluan itu Khadijah. Ku ceritakanlah ini. Yang kedua Asyah istri Firaun. Yang ketiga Maryam. Yang keempat itu istri-istri Nabi yang lain. Ibu mohon izin, tak ada nama ibu di situ. Mohon maaf, tak ada nama ibu. Cuman caranya ada. Kalau pingin masuk surga duluan, gimana Ustaz? Ikuti wanita-wanita yang masuk surga ini. Salah satu di antaranya siapa? Khadijah. Kenapa Rasulullah Pak menangis waktu Khadijah itu meninggal dunia? Karena Khadijah itu wanita yang sangat luar biasa di mata Nabi. Iya, ini mohon izin nih Bu, menangis Khadijah, meninggal Khadijah, Nabi itu nangis. Ini gimana kadang-kadang tiap hari kena repet aja bapak itu, belum meninggal ibu tuh udah buka cabang bapak itu cepat. Iya, tak ada sedih bapak itu. Kenapa? Karena memang tak ada keistimewaan Khadijah itu. Aku nak ceritakan beberapa aja nih. Apa istimewanya Khadijah? Buat ibu-ibu satu. Khadijah itu adalah orang yang pandai menyenangkan aku, kata Rasulullah. Bunda kalau jadi istri pandailah menyenangkan suami. Aku mohon izin, mak-makku ajak cerita. Aku orang kampung ibu. Makku di kampung sana, dari aku kecil aku tengok makku. Mak tuh kalau masak untuk ayah 3 kali. Subuh mak kami masak untuk sarapan ayah. Di kampung nggak sarapan, makan pagi dah dibilang. Jadi siang jam 11 mak masak untuk makan siang. Betul ibu? Sore nanti mak kita masak lagi untuk makan malam. Ayah kita makan semangat. Yang dimakan hangat, menunya berbeda-beda. Pagi lain, siang lain, malam lain. Menyenangkan hati suami. Masak zaman dulu nggak zaman-zaman sekarang. Petik naik api tidak, ditiup lagi kayu tuh. Betul nggak ibu? Tapi mak kita masak 1 hari 3 kali. Dapat bini awak orang geli tua. Allahu Akbar. Dari pagi sampai malam itu aja bolak-balik, itu aja tak habis-habis. Tak selera bapak tuh makan. Makan bang, udah pernah main kata bapak tuh lah. Itu yang paling ngajak merendang, itu paling ngajak. Kok sudah merendang mau 2 minggu tak masak-masak. Rendang tuh masuk kulkas dinginkan, keluarkan hangatkan, masuk lagi hangatkan lagi, masuk kulkas balik, bolak-balik. Sampai bau mesiu udah kelapa rendang tuh. Kok terbakar udah. Itu pun bercakap pula lah mulutnya. Rumah tangga kita bang penuh dengan kehangatan. Iyalah hangatkan rendang tak siap-siap. Udah 2 minggu udah tak pakai diganti. Itulah hebatnya Khadijah tuh. Aku mohon izin, aku mencontoh mak-mak kita dulu. Bunda mohon maaf, mungkin bunda juga sama makku. Sampaikan sama yang muda-muda nih. Mohon izin yang muda-muda. Dulu mak kita di kampung tetap kewajiban sebagai istri itu dilaksanakan. Makku tuh masak tiap hari. Walaupun kadang-kadang rumah tangga itu sedang nggak baik-baik aja, begaduh ibu. Aku makanya mohon izin menandai mak sama ayahku begaduh dulu pak, perkara makan. Makku tuh masak, nanti siap masak, diambilkan tuh nasi ke piring ayah, dan kasih ke depan ayah. Kalau makku bercakap, ayahku bercakap berarti aman. Aku anak paling besar dulu. Kalau nanti emak ngasih diam, ayah pun diam saja, berarti ada masalah. Aku tinggal bilang sama adikku, jangan ribut kalian, ayah sama emak begaduh itu, aku bilang. Karena begaduh di rumah tangga itu biasa pula, betul nggak ibu? Tak ada rumah tangga orang yang tak begaduh, betul?
Cuman satu rumah tangga tak begaduh, lakinya bokak, bininya bisu, itu aman rumah tangga. Aman tuh. Selagi normal pasti pernah begaduh. Iya. Jadi kau tengok kesimpulannya apa? Walaupun rumah tangga sedang begaduh, tetap mak kita masak. Itu dia. Mak-mak sekarang lain, aku tengok modelnya. Jam 11:30 muka abang tuh kusut naik kereta. Kemana bang? Beli nasi, kata dia. Gak masak rupanya kakak. Aku bilang lagi perang, kata dia. Berarti kalau perang tak masak. Itu yang salah. Kayaknya mohon izin. Inilah kemuliaan seorang Khadijah. Iya, makanya mohon maaf. Kita cerita sedikit, ibu agak berbalas lah. Mohon maaf. Kenapa Khadijah itu begitu mencintai Rasulullah? Karena memang kebalikannya sama. Nabi pun sebenarnya begitu dengan Khadijah. Betul ibu? Makanya berumah tangga ini, mohon izin Pak, dalam bahasa Arab rumah tangga itu disebut dengan zauj. Zauj itu pasangan. Di Quran disebut dengan zauj, pasangan. Pasangan itu apa? Harus selalu menjaga. Kita suami istri selalu menjaga. Itu dicontohkan Nabi sama Khadijah. Iya, maka ada lagunya. Mohon izin, bapak lah dulu. Jagalah istri, jangan bapak sakiti. Doanya istri, doanya surgawi. Betul ibu? Pokoknya ibu bilang betul ya, aku tolong ibu hari ini. Jagalah istri, jangan bapak sakiti. Tangisnya istri, tangisnya bidadari. Jika istri sedang susah, hati bapak jadi gelisah. Anak-anak salah tingkah, rumah tangga tidak berkah. Betul? Tapi jika istri senang, hati bapak jadi tenang. Anak-anak gembira riang, walau hutang keliling pinggang. Jagalah istri. Bapak jaga tuh. Iya. Tapi buat bapak-bapak, buat ibu-ibu juga ada. Jagalah suami, jangan ibu sakiti. Ridho suami, ridho ilahi. Jagalah suami, jangan ibu sakiti. Ridhokan suami. Nikah lagi ya Pak. Luar biasa ini Khadijah. Kita singkat, meninggal Abu Talib, meninggal Khadijah, Rasulullah selalu duduk di Hijr Ismail. Ustaz Masnu yang udah berangkat, ibu sudah pernah bisa bayangkan. Ini sejarah. Ya, begitu meninggal Khadijah, meninggal Abu Talib, meninggal Khadijah, Nabi itu sering duduk di Hijr Ismail. Malam itulah tepatnya 27 Rajab. Datanglah malaikat 2 orang, lalu kemudian menjumpai Rasulullah. Ketika dijumpai Nabi sebelum Isra Mi'raj, dibelah dadanya Rasul. Ini cerita yang paling sahih itu ini sebenarnya. Dibelah dada Nabi. Kenapa dibelah dada Rasul? Nabi mau dijumpakan sama Allah. Tak mungkin hati awak kotor bisa jumpa dengan Allah. Betul ibu? Mohon maaf, Nabi Musa itu gak bisa jumpa Allah Pak. Nabi Musa itu berapa kali bilang, ya Allah ya Rabb, aku pengen jumpa denganmu. Gak bisa Musa, kata Allah. Bani Israel ini kan agak-agak ngeyel. Bisalah, kata Musa. Gak bisa, kata Allah. Bisalah ya Allah, please, sekali aja. Allah bilang, kalau gitu Musa oke lah, nanti kau jumpai aku di Bukit Tursina. Sampai di Bukit Tursina belum jumpa sama Allah, menengok cahaya aja pingsan Nabi Musa. Bayangkan Musa yang hatinya bersih aja belum bisa jumpa sama Allah, apalagi awak. Betul ibu? Mana awak? Kadang-kadang hati kita masih panas dingin, menengok tetangga beli kulkas. Betul? Gimana nak jumpa Allah kita? Menengok tetangga beli kulkas, awak panas dingin. Begitu menengok tetangga beli lemari, awak pula naik darah tinggi. Lalu dibawa ke rumah sakit Mitra Sejati. Belum 3 hari waktu pun ibu yang bilang bukan aku. Gimana nak jumpa sama Allah kan? Maka mohon maaf, cerita Isra Mi'raj kita kaitkan dengan cerita nyambut Ramadan. Terlagi nyambut Ramadan, bersihkan hati kita. Aku mohon izin ayahanda serta ibunda, kalau cerita masalah hati ini satu aja sebenarnya.
Penyakit yang paling besar dalam hati ini satu, ketika dia merasa dia lebih hebat ketimbang orang lah, itu namanya penyakit sombong, betul Ibu? Itu yang pertama dibuang malaikat Jibril yang ada di dada Rasulullah. Dan itu juga diajarkan nenek-nenek kita di kampung dulu. Ibu mohon maaf, tanamkan sama anak kita rasa rendah hati. Kami di kampung dulu sama Ustaz Masnun, mak-mak kami ngajarkan itu. Makanya ada lagu nenek kita di kampung dulu, selalu jadi nasihat. Bila diri ingin dikenang, semailah benih di atas sawah. Bila diri ingin dikenang, semailah benih di atas sawah. Ambillah ilmu padi di ladang, makin berisi tunduk ke bawah. Itulah yang diajarin nenek-nenek kita dulu. Iya, bila diri ingin dikenang, kalau mau kita hidup dikenang orang, semailah benih di atas sawah, tanam kebaikan dimanapun kita berada. Mohon maaf, panitia malam nih udah menanam benih kebaikan. Ibu yang hadir udah menanam benih kebaikan. Ayah kami yang hadir udah menanam benih kebaikan. Inilah ciri orang yang rendah hati, betul? Betul Ibu? Orang lagi mau wirid, mau ngikutin Isra Mi'raj, itu orang rendah hati namanya. Iya, tapi kalau udah tak mau wirid, berjalan tak nengok kiri kanan, mata pun ke atas, bahunya naik. Marga Nasution berganti marga naik bahu, asik naik bahu kok jalan. Iya, perasaan kaki nggak cecah, macam kuntilanak aja perasaannya udah. Itu orang yang tinggi hati itu. Itu sifat nak dibuang dalam diri kita. Mohon izin Pak, ini yang harus sampaikan sama anak-anak kita hari ini. Sifat rendah hati itu hilang. Aku nak cerita sama Ibu sedikit. Dulu aku di kampung, Ibu masih SD kayak orang-orang nih. Setiap nak sekolah, mak kami mesan. Makku bilang, nanti bang, kalau ada kau tengok di jalan tuh orang entah bawa barang nenek-nenek, kau tolong ya, supaya ada hari ini kebaikan kau. Iya mak, seringkali nasihatin. Dulu di kampung kami, aku kampungku di Batubara, walaupun ibu nggak nanya, aku bilang aja lah, aku orang Batubara. Iya, kampung kami itu nggak ada dulu pajak, yang ada pekan. Jadi banyak nenek-nenek itu kadang-kadang jual-jual kelapa itu diletak di kepala. Sekian kebalik aja lah kan. Kelapa dijunjung di kepala, dibawa ke ladi, nyari-nyari pekan. Kalau nengok nenek yang begini nih Pak, aku paling semangat. Berlari kami mengejar nenek itu. Tapi kami ada perjanjian, siapa yang megang duluan, jangan diambil. Itu pahala dia. Karena aku paling kecil dulu, lariku paling kencang. Dapatku nenek itu, yang lain stop, mundur. Ku seberangkan. Begitu seberang nenek itu nengok, ya Allah makasih banyak ya, siapa nama kau? Nasir nek, makasih ya Sir. Zaman dulu kalau kita nolong orang senang kali hati kita itu. Betul nggak Ibu? Disuruh nanam kebaikan. Besok nampak nenek itu lagi, ku kejar lagi Pak, ku tarik seberang lagi, nengok lagi dia. Ya Allah kau juga Sir, ya nek. Ayah kau siapa? Wak Udin nek. Wak Udin yang di mana ini? Sungai Udang. Oh kenal nenek, salam sama ayah kau ya. Oh, makin senang hati kita. Besok nampakku nenek itu lagi, ku seberangkan lagi Pak. Tapi agak berat tangannya ku tarik. Sampai seberang merepet dia. Udah nyebrangnya aku tadi, kenapa kau tarik lagi kemari, kata nenek itu. Paksa aku seberangkan balik. Tapi itulah zaman dulu, senang kali hati kita nolong orang. Zaman sekarang ini udah hilang. Betul Ibu? Di Johor tuh nenek-nenek nyebrang pasar, tak ada yang nolong. Mempediukan yang ada. Bahwa perjuangan seorang nenek menyeberang di tengah padat lalu lintas, ya tak ada nolong, memvideokan yang banyak. Hilang udah sekarang. Bila diri ingin terpandang, semana pula kalau mau kita dipandang orang. Jauhi kata tinggi melambung, jangan cakap tinggi-tinggi. Itu petuah ilmu Pak. Iya, mohon maaf. Bunda kalau mau kita dipandang orang, jangan tinggi cakap awak. Orang kadang-kadang salah, makin tinggi cakapnya, pikirnya makin orang makin tinggi ditengok orang, padahal tidak. Betul nggak Ibu? Asal jumpa sama dia, cakapnya ngeri-ngeri kali ya tengoknya. Dek, coba kau
Kau nggak ada nanya kakak kemarin liburan tahun barunya kemana? Suruh-suruh orang nanya dia. Akhirnya orang pun terpaksa lah, iya kemana kakak? Ih kakak tahun baru semalam deh ke luar negeri. Kakak 4 hari ke Singapura, 4 hari ke Malaysia. Kakak nggak pulang ke Medan, kakak ke Batam dulu, kan lebih dekat Singapura ke Batam. Tak apa ceritanya. Memang depan dia, dibilang orang, enak lah ya kak, jalan-jalan aja. Depan dia, di belakang dia, nak muntah punya kakak. Pasti gitu, betul? Itulah dia. Semakin tinggi cakap awak, makin rendahnya awak ditengok orang. Itu filosofi hidup itu. Iya. Aku pun pernah ke Malaysia, Ustaz, bukan dia aja kata nenek itu. Tapi lantamnya mampus. Kenapa nenek ke Malaysia? Bilang berobat. Iya pula. Penting pernah, iya kan? Inilah diajarkan sama kita. Maka mohon maaf, Nabi akhirnya dibelah dada Nabi. Berangkatlah Nabi Isra dan oke. Sebentar lagi, 10 menit lagi 1 jam. Cocok ibu? Hah? Tahan ibu lama-lama enggak kan? 1 jam cukup lah. Ini udah aku paksakan ini cepat nih. Kalau dipanjangin tak siap-siap ini. Ya. Nah, singkat cerita. Nabi kita Muhammad berangkat. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Udah dibaca sama Qori kita tadi. Aku sempat nanya ke Qori kita nih, udah nikah dek? Aku bilang belum, kata dia. Ibu yang aku bilang tadi yang punya anak gadis misalnya, Pak Keping udah bilang tadi endos saja Ustaz, ini mahal ini. Iya. Ketika Rasul Isra Mi'raj berjalan Nabi, tapi bukan berjalan sendirian, diperjalankan Allah Subhanahu. Nabi diperjalankan dari Mekah Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina. Kemudian Allah tunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah. Ini kalau nyanyi Isra Mi'raj ini beda-beda generasi nih, Bu. Kalau nenek-nenek pasti hafal yang ini. 27 Rajab Nabi Muhammad Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Tuhan tunjukkan tanda-tanda kebesarannya untuk tamsilan bagi umat Islam sedunia. Itu lagu-lagu lama. Kalian hafal lagu Isra Mi'raj enggak? Hah? Ayo. Pada satu malam, di suatu malam di bulan Rajab. Terus iya. Tuh menerima Iya. wahyu salat. Yang ini kena mereka aman sedikit. Sehari semalam 17 rakaat. Ini lagi yang baru nih, yang baru. Oke, tepuk tangan dulu untuk anak-anak Ustaz. Masya Allah. Iya. Udah habis kue kalian? Hah? Udah habis? Minta sampai Tia lagi ya. Jangan tengok-tengok aku. Aku pun tak cuma jelas tadi. Tak bawa tuh nggak aku balik, nggak tahu. Tanya Tia aja lah. Nah, itu yang sekarang ya. Ketika Rasulullah Isra Mi'raj, Nabi tunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah. Banyak cerita tentang ini, mohon maaf, tapi kita ceritakan 2 aja lah. Atau 1 ya, biar cepat 1 jam ya. Cuman Ibu? Hah? Ini jam 11 kurang ini, Ibu tahan nih. Jujurlah, Ibu tahan nggak nih? Ibu kalau Ustaz ceramah berapa jam Ibu tahan? 3 jam tahan? Tahan Ibu 3 jam? Aku yang tak tahan 3 jam, Pak. Gawat. Iya, kita langsung ke tengah-tengah aja lah ya. Rasulullah ibunda ketika Isra Mi'raj, Nabi tunjukkan tanda kebesaran Allah. Yang pertama, ku persembahkan buat ibunda. Penting untuk diceritakan. Yang pertama, Rasulullah menengok ketika Isra Mi'raj ada wanita
yang berpakaian mewah, kemudian selepas itu ada wanita tua. Satu. Rasul nanya Jibril, siapa wanita yang mewah, kemudian siapa wanita tua itu? Kata Jibril, Muhammad, itu adalah gambaran dunia. Dunia ini hidupnya mewah, penuh dengan kilau gemilau kemewahan. Tapi ingat, dunia adalah sementara. Betul? Akhirat selamanya. Wanita tua itu gambaran Muhammad, kata Jibril, itulah umur dunia sekarang nih. Kalau di zaman Nabi Isra Mi'raj 14 abad yang lalu dunia ini sudah tua, gimana pula dengan sekarang? Itulah dia. Maka wajarlah kalau musibah terjadi di mana-mana, bukan karena apa-apa, memang sudah tua dunia ini. Ditambah pula banyak orang-orang yang tak pernah bisa menjaga alam ini. Betul Ibu? Aku kadang-kadang, Pak Ustadz, mohon maaf, kadang-kadang agak keras ku ceramah. Kemarin ku ceramah di acara khutbah Jumat di Bank Mandiri, itu polisi-polisi banyak di situ tuh. Ku sampaikan, aku mohon izin, ku bilang, kalau bicara masalah hutan, Pak mohon izin, itu gajah tuh kalau nak menyambut pohon di hutan, paling satu gajah satu pohon yang bisa dicabutnya. Badak kalau nak menyundul pohon sampai patah, itu satu badak paling satu pohon yang bisa dia sundul. Habis itu pening kepala badak tuh, jadi peramik rasaku badak tuh. Tapi ada orang yang kadang-kadang lebih kejam dari binatang, lebih kejam dari gajah, lebih kejam dari badak. Tanda tangannya 600.000 hektar hutan yang ada di Tapsel, di Tapun sampai Tamiang sudah rata, Pak. Perusahaannya kaya raya, tapi nggak dipikirkannya orang kena banjir bandang yang harus meregangnya. Itulah dia. Makanya mohon maaf, orang anggap dunia ini hebat kali. Ustaz Mas sudah bilang tadi, kita ini bakal mati, betul? Betul Ibu? Kita ini hidup pasti mati. Pesan Nabi waktu Isra Mi'raj itu siapkan. Ya, pasti mati. Satu hari nanti kita pasti kembali, tinggalkan dunia ini menghadap ilahi. Tak ada mak yang hafal lagu ini. Apa yang kan dibawa sebagai persembahan selama di dunia, lupa mengerjakan. Tak hafal lagu ini, Bu? Mak-mak kita zaman dulu, nenek-nenek kita, lagu-lagu kematian loh. Coba aku tanya, Ibu masih ingat lagu ini? Bila Israel datang memanggil, jasad terpujur. Itu lagu nenek-nenek kita zaman dulu tuh. Jadi kalau ada yang hafal lagu itu, Bila Israel, itu berarti nenek-nenek zaman dulu itu. Karena nenek zaman sekarang lagunya bukan Bila Israel, bila ingin melihat ikan. Udah beda lagunya. Betul Ibu kan? Nenekku di kampung dulu lagunya lagu-lagu muhasabah. Sadarilah wahai manusia, dari mana? Dari mana? Lagu nenek zaman dulu. Nenek sekarang beda lagunya. Kuda yang mana? Kuda yang mana? Kuda pula katanya nenek itu. Meninggal dunia kita besok, mohon maaf, tak ada nak kita bawa. Nyambut Ramadan kita cerita sekalian. Nyambut Ramadan nih kita disuruh melakukan ziarah ke kuburan, betul? Ayo Bapak Ibu, ayahanda serta ibunda, ziarah ke kuburan itu gunanya untuk apa Ustaz? Satu, mengingatkan kita bahwa kita akan makanya pesanku satu aja, supaya orang ziarah ke kuburan ingat mati. Ibu tidak disuruh ziarah ke kuburan cantik-cantik, nanti nggak ingat mati. Kenapa kami Ustaz ibu-ibu? Karena yang paling meriah nih mak-mak kalau keluar rumah. Lakinya ngajak, dek ziarah ya, sebentar lah bang, buka kaca, berjam-jam depan kaca tuh, sampai kaca itu pun muntah nengok waktu. Laki dari berdiri nunggu sampai itu duduk, sampai tergolek, sampai tidur, bangun lagi laki, belum siap lagi. Pokoknya poles dek, nak ziarah bukan kemana-mana, biarlah bang, abang pun sibuk kali bibir abang, kata dia pula lah. Dempul-dempul sikit kadang-kadang, meriah laki nunggu. Bu, cantik kali nggak disuruh ke ziarah, nanti nggak dapat ingat mati.
Iya, pakai baju biasa aja mak, pakai mukena putih. Ali bin Abi Thalib itu kalau ziarah ke kuburan, badannya dibalutnya pakai kain kafan. Orang nanya, di masa pahal ta'aza ya Ali, kenapa kau buat ini Ali? Kata orang. Apa jawaban Ali? Aku ziarah kuburan ini seakan-akan aku yang nak kubawa ke kuburan. Itu. Tapi mohon maaf, tak kusuruh pula ibu mencontoh kayak gini-gini kali. Besok gang Koramil, gang tengah sekitar ziarah pe poncong aja ibu semua. Orang pun heran. Kenapa ibu mau kemana? Ziarah, kok pakai poncong? Itu Ustaz Nasir gila-gilanya itu suruh kami kayak gini. Aku pula gila-gilakan orang. Tak pernah aku suruh kayak gini kali. Tapi yang jelas, jangan cantik-cantik kali supaya ingat mati. Yang kedua, ziarah itu tujuannya apa? Mendoakan orang yang sudah meninggal. Masuk kita ke kuburan, ucapkan salam, doakan. Sampai di kuburan mau kita ziarahin, doakan. Ini mohon izin Pak, kadang-kadang banyak mak-mak yang tak ngaji. Aku sering bilang tuh, mak-mak yang kurang ngaji ini kadang-kadang salah cakap. Setiap anak yang nak menikah disuruhnya ziarah. Salah Ustaz? Enggak, cuma nanti ujungnya salah. Mak ngapain ziarah? Kata anaknya, kau nak menikah nak, ziarah kubur ayah kau. Iya mak ngapain? Minta doa restu. Cobalah, anaknya berbau sampai ke kuburan tak didoakannya, cerita di mayahnya. Ya aku rencana minggu besok nak nikah ya. Dapat kududa beranak 2 orang dari tua, kata dia pula lah. Acaranya ya biasalah ya, pagi mak-mak marhaban, nanti acara keluarga, serah terima ya, foto bersama. Nanti sianglah baru resepsi. Aku kemarin minta doa restu ayah. Nanti kok sempat ada waktu datang ya, kata dia pula. Pada datang ayahnya nggak bubar bersama pernikahan tuh. Ini kan bodoh nih kan ibu. Mana pula ada ceritanya orang ziarah dan minta doa restu, betul nggak? Memang bahasanya indah kelihatannya, tapi salah gitu loh. Tiap orang yang ziarah itu harus mendoakan yang meninggal, selesai. Iya. Habis ziarah ibu banyak dikaji yang lain. Ustaz Mas nanti bisa menambahin kalau nanti ngaji-ngaji di kampung nih. Ini kita waktu kita nggak lama. Selesai ziarah pulang, ingat bahwa kita akan mati. Nampak Nabi itu ketika Isra Mi'raj. Kita singkat lagi. Ketika Nabi Isra Mi'raj, Nabi menengok ada sekelompok mak-mak juga yang sedang duduk ramai-ramai, kemudian menjulur lidahnya panjang. Diambilnya gunting, dipotongnya lidahnya, dia menjerit, tapi lidahnya panjang balik, dipotongnya lagi, panjang lagi, dipotongnya lagi, panjang lagi. Nabi sampai bergidik mengadakan Jibril, siapa orang itu? Muhammad, itu umatmu yang tak bisa menjaga lidahnya. Mohon maaf, hati-hati Bu. Hidup yang selamat kalau kita bisa menjaga lidah. Kadang-kadang lidah kita dilancip-lancip kali. Aku paling palak kadang-kadang udah acara-acara kayak gini lah. Udah capek panitia buat ini, buat itu, ada aja salahnya. Betul Bu? Ada salahnya. Ustaz, maunya pentas juga di sini ya. Maunya begini Ustaz nih. Maunya makan makanan nih Ustaz. Jangan pula asik ini aja, risol, kue lapis, risol, kue lapis. Maunya tantah menara sesekali Ustaz kan. Bercakap aja mulutnya. Karena aku tanya, abang nyumbang apa? Nggak ada. Ini keletup ada muka abang tuh. Yang banyak bercakap nih, hati-hati nih, lidah nih hati-hati. Betul nggak Ibu? Jaga lidah. Iya, jaga lidah. Mak-mak wirid, aku sering bilang, mak-mak wirid tuh pahalanya banyak. Tapi hati-hati gara-gara lidah sebentar pahala wirid hilang. Pulang wirid sambil jalan bercakap, kakak tuh, apa kakak rasa lontongnya tadi? Ih benyek kan lontongnya. Kelebean, aku lagi gak kurasa kebanyakan air kurasa. Kakak apa yang kakak rasa? Ya aku rasa toju pedas sekali ya Allah. Itulah karena cabai-cabai itu agak turun. Kayak kemarin, kayak 2 bulan lalu cabai merah mahal kali, hampir cepek, gila. Ini turun maka dia agak banyak cabainya. Kok tidak kurasa kuah aja lah itu udah. Bercakap aja mulut awak. Gara-gara bercakap tuh hilang paha. Hati-hati jaga lidah. Iya, aku mohon Ibu, aku mau cerita sedikit hari ini. Mak-mak yang muda-muda yang barangkali anaknya sudah mulai gadis, aku nak cerita. Zaman dulu Ibu, itu menantu sama mertua itu akur kali. Belakangan kita menantu sama mertua ini laga-laga orang. Betul nggak Ibu?
Iya, menantu sama mertua ini belakangnya nggak akur lagi. Sampai ada filmnya menantu versus mertua. Sampai ada pohon yang tajam waktu kemarin, kopit-kopit tuh dibuat namanya lidah. Kena kurang asam yang buat nama tuh, coba lah. Cari begaduh aja itu ya kan. Ini para mertua lagi nggak senang nih, nyari pula mana yang paling tajam buat pula lidah menantu. Pertanyaannya gini, kenapa menantu sama mertua itu sekarang nih nggak akrab lagi? Satu masalahnya, gara-gara aib yang terceritakan, maka tutup aib. Aku mohon maaf, ku ceritakan ibu malam ini. Aku dulu nak menikah, ku lapor sama makku di kampung. Mak, aku nak menikah nih mak. Makku senyum. Kalau udah kau rasa mantap bang, menikahlah kata mak. Supaya kau lebih bertanggung jawab. Kalau lajang-lajang ini nggak jelas kau nih kata makku lah. Aku dulu ibu menikah umurku cepat. Umur 23 aku udah nikah dulu. Umur 23, cuman aku lama dapat anak. Itu aja masalahnya. Umur 23 aku udah nikah. Ibu nanya, kenapa Ustaz muda kali nikah? Ya maklum lah, orang ganteng macam aku di mana pula. Lama-lama ya kan ibu. Banyak aja yang enggak ya kan. Memang lama aku dapat anak dulu, 7 tahun baru dapat anak. Capek dapat anak nih bu, Allahu Akbar. Segala macam nih bilang orang, Ustaz makan toge, kuletup toge itu tiap hari. Digembung bilikku. Ku bawa ke rumah sakit, senyum dokter tuh, masuk angin nih kata dia. Ada yang bilang Ustaz kusuk, di mana kusuk di Marelan? Tiap sore ku kusuk di Marelan binikku. Tiap sore macet-macet ibuku tembus Marelan tuh naik kereta. Iya, 4 bulan kami kusuk, hampir tiap hari tuh ku kusuk. Ku tengok tukang kusuk tuh hamil, binikku tak juga hamil. Pala aku kebuta jadi lagi. 7 tahun, maka nggak lama. Waktu aku nak menikah dulu, apa pesan makku? Satu aja pesan makku. Nanti bang kalau kau menikah, iya mak, nggak ada dalam kitab ini, cuma jadi ilmu. Nanti kalau kau menikah bang, iya mak, jangan pernah kau ceritakan aib bini kau sama aku ya, sama kami. Nanti kami tak suka sama dia, kau masih suka, itu jadi masalah. Simpan aib bini kau, itu pesan makku. Maka sampai sekarang mohon maaf demi Allah, tak pernah ku ceritakan aib biniku sama makku. Kenapa hari ini begaduh menantu sama mertua? Gara-gara anaknya menceritakan aib itu. Betul nggak ibu? Betul nggak ibu? Ku contohin, anak ibu perempuan datanglah pulang ke rumah dia bawa tas. Ibu pasti nanya, kenapa kau datang bawa tas? Nggak ada mak. Terus kenapa nggak ada? Justru laki kau? Enggak sih mak. Terus kenapa? Nggak ada. Aku jangan pulang, muak aja ku nengok mukanya itu. Duit banyak mak, cair proyek, pelit minta ampun. Tahu makan mau enak, kasih duit sedikit, mak nggak ada otaknya itu mak. Singgung nggak hati ibu sama menantu ibu? Ya Allah, macam pembantu anak kau dianggapnya berarti. Masih gitu kan? Udah mulai tersinggung nih, yang membuat masalah itu ini sebenarnya. Mulai ibu bercakap, tapi dulu itu mau kau, Leman dulu mau kau, Sipit mau, Amat dulu mau, itu yang kau pilih kata maknya. Itulah mak namanya awak cinta kayak mana. Jadi sekarang makan kau cinta kau tuh kata maknya lah. Tapi udah mulai palak mak nih. Datang nanti malam menantu ibu laki-laki itu menjemput. Kurasa ibu datang mau buka pintu lagi udah. Panggil anaknya, ayah aku datang kurasa jemput mak kalian buka pintu, muak aku muka ayah. Pasti kan? Kenapa? Aib yang diceritakan. Makanya hati-hati lidah. Iya. Apalagi ibu punya anak laki-laki. Pulang anak laki-laki ibu ke rumah. Mak masak. Masak makan abang. Kenapa gak masak bini kau? Ih biniku mak tusakan masak, mak malas kali sekarang mak. Ih bedaknya mahal-mahal mak, duit minta banyak. Bedak ganti-ganti loh mak, kemarin Tabita MS Gelau, bedak siang, bedak malam, hampir malam, tengah malam, menjelang siang. Tak apa bedaknya mak, malak mak, masak malas. Taunya mak duduk sana main HP, pindah sana main HP. Jijik aja kau nengok bertahu mak. Ibu udah mulai gondok sama nanti ibu yang perempuan. Tuh tak kau urus anakku ya. Padahal semenjak dia nikah sama kau, duitnya kau yang makan. Tak pernah pun kasihnya aku lagi sekarang, tapi tak kau urus dia. Betul gak ibu? Mulai nih bercakap sibuk nih tadi. Itulah aku pun heran, kenapa dulu kau gila kerasa bini kau tuh. Itulah mak, aku rasa di peletnya aku kata laki ibu lah. Memang kalau aku tengok-tengok iya bukan cantik kali, dah hitam pendek, pesek, tongge, bok ketek lagi, tahap aku tengok. Itulah mak, cemana lagi mak. Ada mulai. Kenapa ibu timbul kebencian menantu mertua? Gara-gara aib yang diceritakan. Betul nggak ibu? Hari ini jaga aib. Jangan sampai lidah kita menceritakan kekurangan orang. Kenapa? Sekali kita menunjuk orang, 4 jari menunjuk ke arah kita. Itu filosofinya itu.
Makanya ibu mohon maaf kalau ada orang kadang-kadang dipancingnya ibu. Enaklah ibu, suami ibu ganteng, orangnya baik, duitnya banyak. Ke ibu kayaknya diratukannya kurasa ya. Orang ngomong gini nih bilang, alhamdulillah dek, sesuai yang kau bilang tuh itulah abang kau. Begitu biar pala dia. Kadang-kadang sengaja dipancing nyawa. Enaklah kakak, suami kakak baik, orangnya soleh, duitnya banyak. Menangis ibu. Kau aja menengok, aku yang merasakannya. Bertahu kau, pelit abang gak bertahu kau ya. Kau menengok aja pandai kau, aku. Orang pun senyum, terbongkar. Hati-hati. Betul ibu? Ini panjang kok ceritakan. Kita singkat aja lah udah. Yang terakhir ini pas 1 jam. Rasulullah Isra Mi'raj dijemput malaikat Jibril sampai ke langit, naik ke Sidratul Muntaha, naik ke aras mustawa, jumpa dengan Allah, menerima perintah yang ceritakan Ustaz Masnun tadi. Ini panjang kisah nih bu, tapi gue singkat aja lah. Sholat ibadah yang paling luar biasa. Iya, ibadah yang lain semuanya tidak harus Nabi jumpa dengan Allah. Sholat Nabi harus jumpa sama Allah langsung. Maka sholat itu ibadah yang paling mulia. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salah. Yang pertama dihisab Allah besok dari kiamat ya sholat kita. Bukan yang lain. Bunda mohon maaf, jaga sholat. Betul? Ibu jaga sholat. Nabi tuh naik jumpa Allah tuh udah pengurangan sholat tuh banyak. Awalnya sholat itu diwahyukan 50 kali sehari semalam. Aku nanya, ibu kok sempat 50 kali, sanggup nggak? 25 siang, 25 malam. Ih, kurasa meriah nih itu. Kalau mak-mak semakin tua nih, kena air sedikit dingin, masuk angin terkontut. Baik-baik wuduk, pus, wuduk balik. Habis wuduk, pus balik wuduk. Ini kapan ibu bisa sholat 25 kali siang, 25 kali malam? Betul? Dikurangin 9 kali Nabi naik. Oh kok diceritain panjang. Sampai akhir jadi 5. 5 itu sama dengan 50 kali sehari semalam. Satu pesannya, pertama jaga sholat kita. Mohon maaf, jaga sholat. Tidak ada amalan yang lebih mulia ketimbang sholat. Jaga sholat. Bapak mohon izin saya, kita ayah-ayah ini ke masjid, sholat ke masjid. Iya, makanya ibu kalau ada suami ibu suruh ke masjid. Iya, suruh. Tapi kadang-kadang nyuruh laki ini hati-hati. Banyak mak-mak nyuruh laki ini begaduh. Bang masjid, ih pau, kata dia pula lah. Masjid abang, nanti mati baru ke masjid. Bodoh, ini sih masalah tuh pak. Nyuruh nggak kayak gitu. Nyuruh pakai kalimat-kalimat yang bagus, masjid abang. Aku nengok abang ke masjid bang pakai koko, pakai peci, kok ganteng. Kalau kau tengok abang, pasti senang laki awak. Udah ku siapkan semua loh bang. Ada kan sarung tuh lemari, pakai yang mana abang mau. Gajah duduk, gajah nungging, gajah kepleset, gajah pingsan, semuanya ada. Ya banyak tuh bang. Gitu cara nyuruhnya. Bapak ke masjid loh pak. Laki-laki tuh ke masjid. Ya, aku mohon maaf pak, aku ini ustaz. Kadang-kadang sibuk ngaji, sibuk segala macam. Kalau nyari aku di masjid, cari subuh. Pasti ada di masjid. Masjid dekat rumahku tuh cari aku subuh. Itu pun jangan subuh minggu lah, subuh Sabtu minggu kadang aku ngaji juga. Tapi kalau selebih itu cari, ada aku di masjid. Kan laki-laki itu memang sholatnya di masjid, mohon maaf. Kita kadang-kadang kan nyalah pak, ke masjidnya Jumat aja baru ke masjid. Jumat baru ke masjid. Makanya ada syairnya, tersebutlah kisah seorang wa amat. Tidak pernah sholat, hanya sesekali sholat Jumat. Wa amat sholat Jumat memakai selop swallow berikat kawat. Pulang dari masjid ditukar dengan selop kerpil yang berkilat. Wa amat pun pulang terjingkat-jingkat. Lalu wa amat lewat di bawah kebun rambutan wa somat. Wa amat berniat mau menyikat, kemudian dia memanjat lalu jatuh berlipat-lipat. Wa amat dibawa orang ke rumah sakit terdekat. Wa amat pun langsung masuk unit gawat darurat. Tak berapa lama wa amat pun maniknat. Kita laki-laki ke masjid pak. Itu pesan satu nih. Iya. Nah mohon maaf ibu jaga salat. Itu yang penting. Ya. Apalagi dekat bulan suci Ramadan besok. Mak mohon izin awak, mohon izin. Ramadan tuh ada sholat sunat tapi istimewa. Namanya Tidak ada tarawih itu pada bulan lain. Iya, tarawih itu jaga ibu. Ya kalau bisa ke masjid Ustaz, ya tarawih ibu masjid berame masjid.
Dan mohon maaf, jangan milih-milih Pak. Kadang-kadang terawih yang sedih jadi ustadz ini pilih-pilih orang. Terawih ini paling enak loh jadi ustadz. Beda-bedain mak-mak tuh, ustadz ini agak keras, ini kayak risol, ini lembek kayak ongol-ongol. Ustadz ini agak tengah-tengah sedikit lah. Dimana mak-mak kalau sholat satu masalahnya, suka yang nyari paling cepat, betul? Sana terawih 20, sini 8. Ibu pilih yang mana? 8 semua. Yang 8 ini nanti jumpa 8 juga di sampingnya, masjid nggak jauh. Masjidnya 8, musola 8. Milih lagi tuh, mana yang paling cepat. Masuk ibu tuh ke masjid nih. Allahu Akbar. Agak lama imamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, lama ya lo Ustadz nih. Memang ku tandai di tahun semalam paling lama dia lah ini. Kenapa kok dipakai? Kurasa orang dalam BKM rasakunya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, tak siap-siap lah kayak gini nih. Nyesalnya aku datang malam nih. Pasti gitu tuh. Malam besok ibu tuh udah niat tak datang aku masjid, besok pindah aku masjid sana. Malam besok pindah masjid sana. Ustadz tuh pindah pula jadwal ke sana. Jumpa lagi. Allah, ya Allah, dia juga lagi aja. Jaga sholat tarawih. Ya, aku mohon izin, mohon maaf Pak. Aku dulu di kampungku tarawih itu nggak secepat Medan lah. Kami kalau sholat tarawih itu lama-lama. Iya, aku dulu ibu, aku mohon izin di ujung ceramah nih lah, ujung nih ya. Mohon maaf Pak, aku bukan sombong, aku kayak gini-gini. Ayahku angkatan laut loh ibu, nelayan, masukku nelayan. Dulu kami tuh kalau sholat tarawih di kampung nunggu ayah pulang dari laut. Jam 9 Pak, baru mulai tarawih. Ayah awak pulang dari laut baru tarawih. Jam 9 malam dimulai. Allahu Akbar, pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Satu-satu ayatnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Pelan kali. Selesai 2 rakaat tarawih. Apa makna tarawih? Istirahat dulu. 2 rakaat duduk dulu Pak. Yang belum makan dulu. Ada nenek-nenek bilang, nenek bawa bubur tadi, siapa yang mau? Mau nek, diletup dulu bubur nenek itu. Ada yang merokok dulu. Setengah jam baru kata imamnya, cemana? Lanjut, wah, balik. Allahu Akbar. 9 malam sholatnya, jam 2 malam baru siap tarawih. Aku merasakan itu Pak, sebab aku rasakan itu. Iya. Wah, sampai ke Medan nih, aku diminta orang jadi imam tarawih. Kupikir macam begitu juga. Allahu Akbar di Marendang. Bismillahirrahmanirrahim. Siap 2 rakaat, sibuk jemaah di belakang. Sampai ada nenek-nenek tak sabar tariknya tirai. Ustaz, tancaplah kata nenek. Sudah mati, tancap. Karena permintaan nenek itu tancap, udahlah aku tancap. Bismillahirrahmanirrahim. Rakaat pertama 1 napas aku baca Fatihah. Rakaat yang kedua hampir tak bernapas aku baca Fatihah. Orang siap sholat jam 9:30 Pak, 23 rakaat. Aku siap jam 9:10. Begitu siap, nenek-nenek ayah-ayah tuh pulang memegang pinggang gue tengok. Ada merepet, kencang kali, enggak ada otak anak kencang kali, merepet bapak. Nenek-nenek yang tadi minta kencang tuh tak ada yang balik, musuk-musuk lutut aja orang tuh. Gantian ku tarik tirai. Nek, kok nggak balik? Tadi mau cepat, ku bilang. Kencang kali Ustaz, nggak lepas lututku kata nenek. Rasakan nenek lah, nenek yang mau bukan aku, ku bilang. Jagalah sholat nih. Ayah anda serta ibu adalah ceramah kita malam itu selama lama. Udah cukup lama ya. Mudah-mudahan manfaat buat kita semuanya. Amin ya Rabbal. Izin mohon maaf atas salah kekurangan, kepada Allah kita mohon ampun. Ikan hiu dimakan buaya. Udah dulu lah ya. Buah duku, buah kedondong. Sekian dulu dong. Burung duri seburung dara, terbang tinggi dan jauh ke angkasa. Insya Allah kita akan jumpa kalau diundang pada acara yang sama. Angkat tangannya ibu ke atas. Arahkan ke depan, dadah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.